Baik, perkenalkan nama saya Syarif Pravda Malonda. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, saya merupakan mahasiswa pekerja keras yang aktif tidak hanya untuk organisasi, tapi saya juga aktif dalam selalu mengerjakan tugas saya dengan tepat waktu. Nah, karena saya merupakan dari jurusan DKV, saya juga pastinya perlu meningkatkan hard skill saya, dan saya telah melakukannya setiap saat dalam konteks desain atau mungkin gambar dan cari ide ya. Nah, selain hard skill, saya juga sangat gemar untuk meningkatkan soft skills kayak saya, seperti skill untuk berkomunikasi, skill untuk ngomong di depan umum, serta skill secara interpersonal saya. Nah, untuk yang membuat saya tertarik melamar di posisi desain di perusahaan Anda, itu karena saya merasa untuk style desain saya itu cocok untuk perusahaan Anda dan dapat memberikan banyak benefit yang berlimpah. Apalagi dalam desain itu sangat penting untuk menerapkan branding yang sesuai dan dengan identitas yang kuat untuk suatu brand agar memiliki kesan yang kuat bagi customer-nya. Lalu, selain untuk pengalaman bekerja dan sebagai magang di desainer, ini juga saya mendapatkan pengalaman banyak dari organisasi saya sebagai anggota dari divisi visual ya. Jadi untuk dari semua itu kesamaannya adalah saya pastinya harus berkomunikasi kepada beberapa orang atau beberapa desainer di posisi itu. Yang pastinya saya juga harus mematuhi koordinator atau atasan saya dalam mengerjakan tugas desain. Nah, yang paling mengembangkan kemampuan adalah yang pastinya dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, mereka tuh punya identitas masing-masing dan style masing-masing dalam ngedesain, yang dimana saya belajar banyak untuk eksplorasi beberapa desain yang sangat berbeda. Nah, tentunya dalam suatu hal itu juga saya harus terima untuk yang namanya revisi, dan saya harus terima untuk saran dan kritik yang diberikan. Tapi walaupun saya banyak dikritik juga, saya pantang menyerah dan selalu memperbaiki dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan ini juga sangat berguna karena saya juga memiliki kemampuan interpersonal yang dimana saya harus selalu untuk ditingkatkan. Jadi dalam bekerja sama di tim, saya dapat melakukannya dengan baik. Nah, untuk kelebihan utama saya sebagai desainer adalah saya yang selalu ingin belajar, dimana saya sudah melakukan banyak eksplorasi dari beberapa desain dan cara untuk menyesuaikan dengan identitas dari brand masing-masing. Selain itu, saya juga memiliki pengamatan yang bagus di mana saya, jika diberikan contoh studi kasus dalam desain, saya dapat memberikan kritik atau saran yang perlu ditingkatkan. Nah, itu sangat berguna karena saya sebagai desainer juga harus memberikan desain yang terbaik. Yang dimana bila saya tidak memiliki pengamatan yang bagus, maka saya tidak akan sadar kesalahan saya di mana. Nah, untuk selanjutnya ada kekurangan saya sebagai desainer. Kekurangannya adalah saya kalau melakukan sesuatu itu lumayan time consuming, yang dimana melakukan suatu desain atau detail seperti mungkin icon atau super grafis itu memerlukan waktu yang lama. Tapi bukan berarti saya tidak memiliki solusi dari situ. Saya memiliki solusinya adalah yang pastinya secara concepting, saya nggak langsung mengimplementasikannya di Adobe Illustrator, tapi saya melakukan sketsa terlebih dahulu, di mana sketsa itu bisa secara digital atau kertas, terus saya akan fotoin, dan misalkan saya akan taruh di Adobe Illustrator, dan di situ saya akan melakukan tracing dari hasil sketsa saya sendiri, sehingga yang biasanya saya akan kesusahan atau kelamaan untuk melakukan penyesuaian gambar, dengan cara ini tuh saya melakukannya dengan lebih cepat. Apalagi saya juga selama jadi mahasiswa ini pasti ada banyak banget tugas yang dimana memerlukan waktu yang sedikit, memerlukan deadline yang sangat singkat, dan selama itu saya tidak kesusahan dalam hal itu. Baik, untuk deskripsi gaya desain saya ini, saya biasa untuk memberikan suatu desain yang abstrak, yang dimana sangat cocok untuk gaya yang semi formal. Di sini saya biasa selalu melakukan desain yang seperti lautan atau seperti lambayan-lambayan, dimana sangat cocok untuk ikon-ikon yang minimalis dan sederhana.
Tapi walaupun sederhana juga saya bisa mengutak-atik atau mengolah suatu desain itu, biasa mungkin dengan cara mempergunakan tool blend mode, mungkin seperti blendingnya darkness-nya dikurangin, opacity-nya dikurangin, atau menyesuaikan dengan blendnya yang seperti multiply, color burn, dan lain sebagainya. Dan pastinya saya juga selalu melakukan gradation di dalam desain saya. Gradationnya juga sangat bermacam-macam, jadi itu sangat cocok untuk desain yang minimalis tapi semi formal juga, tapi dan memiliki kesan yang playful, sedikit playful. Tapi itu juga tergantung dengan desain yang diberikan pada saya. Nah, namun bukan berarti dari style ini saya tidak bisa mengeksplorasi style yang baru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya merasa untuk bekerja di sini karena saya cocok untuk brand identitas dari perusahaan Anda. Tapi bukan berarti saya tidak akan mencoba hal baru. Cuman untuk pastinya sebagai desainer, saya akan harus konsisten dengan style yang sudah diterapkan. Lalu untuk inspirasi dari karya-karya itu saya banyak belajar dari IG dari suatu organisasi penting di kampus saya sendiri. Nah, salah satu contohnya mungkin seperti IG-nya OMB, di mana saya memiliki influence besar dari mereka, dan teman saya sendiri juga memiliki karya yang colorful, yang dimana saya belajar dari situ. Jadi saya mengimplementasikan dua macam, yang dimana salah satunya adalah Instagram dari organisasi penting, yang satunya lagi adalah karya teman saya yang colorful, yang saya dapat inspirasinya. Baik, untuk salah satu karya favorit saya itu adalah saat saya mendesain suatu buku dari Festival Gandrung Sewu, yang dimana saya sendiri sangat senang untuk melakukan desain suatu buku. Kenapa saya memilih ini sebagai karya yang sangat saya anggap favorit? Karena karya tersebut juga merupakan salah satu bentuk saya yang mengeksplorasi warna-warna yang berbeda. Karena sebelumnya saya memiliki kurangan, di mana saya kurang dapat mengolah pewarnaan yang cocok satu sama lain. Sehingga dalam saat saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu buku atau festival, segala macam tentang Festival Gandrung Sewu, saya merasakan untuk saat itu festivalnya itu sangat cocok untuk kesan yang colorful, karena suatu festival tuh sangat meriah. Itu yang saya anggap kan. Apalagi saya juga mendapatkan inspirasi dari teman saya yang dapat mengolah suatu warna. Nah, di karya tersebut itu kalau bisa saya jelaskan, itu saya mendapatkan banyak ide yang abstrak, di mana saya menggunakan gambar-gambar yang cukup sangat ekspresif dan bebas, yang luwes tapi namun masih minimalis, dan saya menggunakan gradation untuk mengolahnya. Jadi untuk mendapatkan warna-warna yang bisa kontras dari satu sama lain dari background, tapi masih terkesan kuat lah untuk sebagai impressionnya. Baik, cara saya bekerja dalam tim itu, sebagai saya yang sebelumnya jelaskan, saya itu kan memiliki kemampuan interpersonal yang bagus. Jadi untuk bekerja dalam tim, biasa saya akan mendengarkan, kalau dalam suatu permasalahan ya, saya akan menjelaskan dulu permasalahannya, atau mungkin kalau mereka sudah mengerti, saya akan buka diskusi, dimana kita akan sangat saling membagi satu sama lain untuk jawaban satu sama lain, dan dari situ saya juga dapat mencari tahu kemampuan dari tim saya masing-masing, rekan tim saya masing-masing. Nah, dari kemampuan itu juga saya jadi dapat memberikan job desk atau sekiranya bagian pekerjaan yang cocok. Namun bila saya tidak mengetahui, saya juga memberikan mereka opsi untuk memilih mau bekerja bagian mana. Tapi bukan berarti saya tidak aktif ya. Saya tidak pasif, tapi jika ada yang lebih aktif, saya biasa akan menuruti perintahnya dan selalu bekerja dengan seaktif mungkin agar untuk menyandingi lah dari partisipasi mereka.
Untuk klien yang memiliki visi berbeda, saya sejauh ini belum pernah, karena saya juga sangat menerima suatu kritik atau saran atau evaluasi dari suatu desain. Mungkin contohnya saya juga pernah menjadi bagian tim desain di suatu organisasi atau panitiaan penting di kampus, yang dimana organisasi ini sangat sakral, jadi dalam suatu konsistensi desainnya itu sama dari tahun ke tahun, yang dimana saya juga sudah menaati identitas tersebut, dan bila mereka ada ingin evaluasi, saya juga akan terima saja. Misalkan ada di mana saya membuat logonya terlalu besar, saya akan terima dan saya akan catat dan perbaiki selanjutnya untuk tidak mengulangi kesalahan saya. Jadi sebagai desainer di era AI, mungkin memang termasuk hal yang sulit dihadapi bagi beberapa desainer. Namun dari pandangan saya, AI ini masih bisa diolah bagi kita untuk digunakan. Karena AI itu nggak sepenuhnya harus dalam seni, namun untuk prompt juga. Jadi karena desainer itu tidak hanya merancang suatu desain atau suatu visual, desain itu juga harus mencari tahu suatu identitas, suatu target audience, suatu tujuan, suatu key visual, dan lain sebagainya, yang dimana bila saya juga dapat mendapatkan banyak insight dari AI itu sendiri. Namun itu bukan berarti saya akan sepenuhnya merely atau mengandalkan AI. Saya sendiri juga akan membuat promptnya saya sendiri, dan saya merasakan AI itu dapat memberikan kemudahan dalam menambahkan ide-ide yang saya rasa, wah ini bisa nih ditambahin sebagai masukan dari tujuan atau masukan dari konsep. Jadi itu yang saya bisa lakukan untuk beradaptasi di AI ini. Baik, terima kasih. Sekian itu saja hasil interview dari saya. Terima kasih.